Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala yang meninggal pada tahun 387 Hijriah. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Manhaj wal Ittiba', metode Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam berakidah, yaitu ittiba', mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Pada halaman 40, kita sampai pada halaman 40, poin ke-59, halaman 40, poin 59, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan asar ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasul SAW yang mendapatkan barokah doanya Rasul SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas masalah agamamu dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian menabrak-nabrakkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jangan kalian saling mempertentangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Asar ini sudah kita lewati dari hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau mau dibuka lagi pada poin ke 13 halaman 32, kita sudah melewati ucapan tersebut dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Kita baca poin ke-13, ya, halaman 32. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman ala ashabihi wa hum yaquluna alam yaqulillahu kadza wa kadza yaruddu ba'dhum ala ba'din. Pernah satu saat Rasulullah SAW menemui para sahabat beliau dan mereka para sahabat saling mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Fa ka'annama fuqi'a fi wajhi habbur ruman. Maka terlihat di wajah Rasul yaitu kemarahan. Seraya mengatakan,
innama afsada 'alal umami hadza. Inilah yang membinasakan, merusak umat-umat terdahulu. Fala tadribu kitaballah ba'da bi ba'din. Rasul mengatakan jangan kalian menabrak-nabrakan, mempertentangkan antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Fa inna dzalika yuqi'u syak fi qulubikum. Karena itu akan membuat keraguan-raguan dalam hati kalian. Ya, hadis ini derajatnya hasan atau dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Dan ini sudah pernah kita jelaskan. Namun sekedar kesimpulannya saja, itu tadi bahwasanya tidak boleh mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena tidak akan mungkin ada ayat yang bertentangan dengan ayat. Atau tidak mungkin antara ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Atau antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih. Karena itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi, pertentangan yang banyak. Namun karena Al-Quran dari Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka tidak akan mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena itu dari Allah. Demikian pula hadis Rasulullah SAW yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Karena semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Contoh misalnya dalam ayat Al-Qur'an jelas Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah engkau bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Kalau ada al-kuburiyun, para penyembah kuburan, mereka terkadang membawakan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Kata mereka, Allah berfirman, jangan kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal dunia, mati. Bahkan mereka hidup. Maka boleh meminta kepada mereka tawasul, istighosah, karena mereka hidup di alam barzakh mereka sebagaimana para asyuhada. Wali-wali Allah itu hidup sebagaimana syuhada di alam kubur mereka. Maka mereka pun bisa untuk mendengarkan, kita katakan ayat yang jelas menyatakan tadi innaka la tusmi'ul mauta, di pertentangan dengan ayat tentang syuhada tadi. Kita katakan iya betul. Orang yang mati di jalan Allah, syuhada, mereka hidup di alam barzakh. Tapi Allah mengatakan mereka tidak bisa mendengarkan ucapan yang masih hidup di dunia ini. Karena alamnya berbeda. Alam barzakh dengan alam dunia. Maka inilah salah satu ciri ahli bidah. Mereka mencari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Mereka ingin untuk apa? Mencari takwil-takwilnya. Untuk mereka otak-atik sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah manhajnya adalah memahami ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Atau sudah pernah kita sampaikan metode tafsir Al-Quran, yaitu memahami ayat dengan ayat, ayat dengan hadis yang sahih, ayat dengan ucapan para sahabat, dengan ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan mencari apa? Yang samar-samar. Ini sekali lagi merupakan salah satu ciri ahli al-bidah, mencari yang mutasyabihat. Demikian pula dalam masalah hadis. Kita telah sampaikan hadis tentang larangan mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kemudian kalau ada yang mencari dari ucapan-ucapan ulama misalnya, kita katakan ulama tidak maksum dari kesalahan. Misal tergelincir, maka minhaj firqatin najiyah, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillah wa rasulih. Minhaj firqatun najiyah,
tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar mengulang kembali apa yang telah kita sampaikan pada poin ke-13. Kita lanjutkan poin ke-60. Wa jalada Umar radhiyallahu anhu sabighan at-Tamimi fi musa'alatihi fi hurufin minal Qur'an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pernah beliau mencambuk seseorang yang bernama Sabigh bin Islin At-Tamimi dari Irak, dari negeri Irak. Ketika dia menebarkan syubhat dengan bertanya tentang huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Nanti akan kita bacakan lengkapnya atau riwayat lengkapnya. Jadi ini salah satu ketegasan as-salaf terhadap orang-orang yang menebarkan asyubuhat. Bukan malah mendukungnya, bukan malah membela mati-matian atau menjadikannya sebagai pembina, sebagai guru spiritualnya atau pembimbingnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Umar bin Khattab, orang yang menebarkan syubhat dicambuk. Itu kalau beliau sebagai ketika menjadi khalifah. Artinya sekali lagi, ini sikap tegas as-salaf terhadap orang-orang yang menebarkan asyubuhat. Kita bacakan riwayat lengkapnya ada dalam beberapa kitab akidah yang lain, di antaranya di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, kakaknya Al-Ibana As-Sughra. Penulisnya sama, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, yang meninggal pada tahun tadi 387 Hijriah. Kitab Al-Ibana Al-Kubra sudah kita pernah sampaikan. Ini kalau yang Sughra yang kita kaji cuma 1 jilid. Kalau kakaknya seniornya, ini yang saya punya ada 7 jilid. Ada bab tentang Al-Iman 2 jilid dengan tahqiq Syekh Ridwan Na'san. Kemudian kitab Al-Qadar dengan tahqiq Syekh Utsman Al-Ethiopi. Kemudian itu 2 jilid Kitabul Iman, kemudian ada Kitabul Qadar, kemudian ada 3 jilid kitab Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah yang ditahqiq oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dan juga Syekh Al-Walid. Dalam Kitabul Iman dengan tahqiq Syekh Ridwan Na'san, Al-Mujallad Al-Awwal, di mujallad yang pertama, jilid yang pertama, kita mau bacakan riwayatnya sekaligus sarah atau komentar yang sangat indah sekali dari Syekh atau Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Sekali lagi di jilid yang pertama Kitabul Iman dengan tahqiq Syekh Ridwan Na'san, halaman 414 poin atau nomor hadis atau riwayatnya 329. Halaman 414 poin 329. Kalau kita mau membaca hadis riwayat sebelumnya, Syekh atau Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, beliau membawakan riwayat atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya'ti al-abda asyaitan, fayaqulu man khalaqa kada wa kada, hatta yaqula man khalaqa rabbaka." Kata Rasul, setan akan datang kepada seorang hamba membisikkan. Pertama kali mengatakan, membisikkan, bertanya kepada hati seorang hamba, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu, siapa yang menciptakan dirimu. Pertamanya, tidak ada masalah. Tanya yang benar, siapa yang menciptakan ini dan itu. Siapa yang menciptakan dirimu? Ini bisikan pertama. Ini liciknya syaitan. Tadarruj. Bertahap menyebarkan syubhat. Bertahap dalam menyesatkan. Maka hati-hati. Ini namanya syubhat. Ada secercah cahaya kebenaran. Tapi diiringi dengan, dihiasi dengan banyak kebatilan. Sampai setan akan mengatakan, siapa yang menciptakan Rabbmu?
Siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasul, fa'idha balagha faliyasta'id billah waliyantahi. Kalau sudah sampai kepada bisikan yang terakhir tadi, siapa yang menciptakan Rabbmu, maka ta'awudlah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waliyantahi. Kemudian stop, sudah, berhentikan. Ini kalau melawan syubhat syaitan dari kalangan al-jin yang membisikkan dalam hati kita. Dan setan ada dua, kata Allah, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau ada syubhat dari setan dari kalangan jin tadi yang mewaswasi hati kita dengan bisikan-bisikan tadi, kita senjatanya dengan mengatakan faliyasta'id, minta perlindungan kepada Allah dan stop. Ya. Dan ini juga kurang lebih sama kalau ada syubhat dari manusia, meskipun mengaku dai ahli sunnah, dai as-salafi, faliyantai, stop, sudah, jangan dengarkan syubhat-syubhatnya, jangan dengarkan ceramah-ceramahnya. Ya. Karena sekali lagi, kalau sudah kebiasaan menyebarkan syubhat, ya, maka susah untuk meninggalkannya. Illa marrahimallah. Itu ada kaitannya dengan masalah tadi. Umar bin Khattab mencambuk Sabir bin Islin. Ya. Kalau tadi setan membisikkan, sekarang ada seorang yang bernama Sabir membuat syubhat. Di sini disebutkan haddatsana Abu Utsman, kita nggak baca perawi-perawinya, ini disebutkan para perawi-perawinya, langsung saja. Anna rajulan kana min Bani Yarbu' yuqalu lahu Sabir. Tadi Sabir bin Islin. Sa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anidz zariyat wan naziat wal mursalat au an ihdahunna. Ada seseorang dari Bani Yarbu' yang bernama Sabir tadi bertanya kepada Umar bin Khattab tentang az-zariyat, makna az-zariyat atau an-naziat atau al-mursalat atau salah satu dari pembuka surat-surat tadi. Ya. Faqala lahu Umar bin Khattab mengatakan, "Da'an ra'sika." Tundukkan kepalamu. Fa wada'an ra'si, dia pun menundukkan kepalanya. Fa idalahu wafirah. Dan terlihat dia memiliki rambut, ya, atau rambut yang telinga atau seleher. Faqala law wajadtuka mahluqan la darabtu alladhi fihi ainak. Seandainya aku mendapatimu tidak punya rambut alias gundul, aku akan memenggal lehermu, memenggal kepalamu yang di situ ada kedua matamu. Qala thumma kataba ila ahli Basrah alla tujalisu. Kemudian Umar bin Khattab membuat maklumat, ya, membuat perintah, menulis perintah kepada penduduk Basrah untuk tidak bergaul dengan Sabir bin Islin. Ya, Sabir bin Islin diasingkan di Basrah, tapi para penduduknya tidak boleh bergaul dengannya. Tidak boleh berteman, bermajlis, duduk dengannya. Ini sikap salaf. Kalau ada yang menebarkan syubhat, ditinggalkan. Bukan malah apa? Dibela mati-matian. Bukan malah dijadikan sebagai dosen ataupun ustadz. Ya. Auqal kataba ilaina alla tujalisu. Ya. Kata perawi tadi, Umar bin Khattab menulis kepada kami maklumat, perintah untuk kami tidak duduk bermajlis dengannya. Padahal Sabir ini masih statusnya tadi bertanya kepada Umar, tapi tanyanya ada syubhat-syubhatnya. Ini bagaimana dengan dai yang menyebarkan syubhatnya di medsos terus-terusan? Na'udzubillah min dzalik. Qala falau jalasa ilaina wa nahnu mi'a la tafarraqna anhu. Kata sang perawi, seandainya Sabir tadi mendatangi kami sedang kumpul-kumpul meskipun ada 100 orang, kami akan apa? Meninggalkannya. Kami akan bubar. Ini para salaf dahulu tegas, ya, keras kepada orang-orang yang menyebarkan asyubuhat. Karena ini sangat berbahaya. Ya. Kata perawi, seandainya kami sedang kumpul, duduk, bermajelis 100 orang misalnya, tiba-tiba Sabir datang mau nimbrung, mau nongkrong bersama kami, kami akan apa? Bubar.
Ini semuanya dalam rangka menyelamatkan agama Allah. Dalam rangka untuk apa? Menyelamatkan akidah agar tidak tercoreng, terkotori oleh asyubhat. Karena bagaimanapun asyubhat khattafah, syubhat itu cepat menarik, wal qulub dha'ifah, sedangkan hati itu lemah. Riwayat berikutnya 330 disebutkan di sini, ata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu faqila ya amiral mu'minin inna laqina rajulan sa'ala an ta'wilil Qur'an. Dalam riwayat disebutkan suatu saat Umar bin Khattab pernah datang, kemudian dikatakan kepada beliau, wahai amiral mu'minin, sesungguhnya kami mendapati seseorang bertanya-tanya tentang takwil Al-Quran, mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran, menebarkan syubhat, meskipun apa, dengan melewati ayat-ayat Al-Quran. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab pun mengatakan, Allahumma makinni minhu, ya, datangkan dia kepadaku. Ya. Fabaina Umar dzata yaumin jalisun yughaddin nas ija'ahu. Ketika Umar bin Khattab satu saat di siang hari lagi memberikan makan siang orang-orang, tiba-tiba dia datang. Itu tadi Sabir alaihi thiyab, dia pakai baju. Fataghadda, sampai Umar bin Khattab itu selesai makan siang bersama manusia tadi. Qala, Sabih berkata kepada Umar bin Khattab, ya amiral mu'minin, wadhariyati dharwa falhamilati wiqra. Dia bertanya, wahai amiral mu'minin, atau membaca ayat tadi, wadhariyati dharwa falhamilati wiqra. Umar bin Khattab berkata, faqala Umar anta huwa, apakah engkau itu yang dimaksud dia, atau yang engkau adalah Sabir? Faqama ilaihi. Ketika Umar bin Khattab tahu betul-betul dia adalah Sabir yang sudah tersebar syubhatnya, orangnya, oknum ini sudah apa? Ma'ruf, masyhur dengan syubhat-syubhatnya, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Faqama ilaih. Beliau pun berdiri menghadapi Sabir, wa hasara an dira'ahi, kemudian menyingsingkan lengan beliau, siap-siap untuk mencambuk. Ya. Dalam riwayat, beliau mengambil tangkainya kurma. Ya, mengambil tangkainya kurma. Falam yazal yajliduhu. Ya. Terus dipukul, dicambuk oleh Umar bin Khattab dengan tangkai kurma. Hatta saqatat imamatu. Sampai surbannya Sabir itu apa? Jatuh. Ya, meskipun surbanan, namun kalau punya syubhat, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, walladhi nafsi biyadi, atau walladhi nafsu Umar biyadihi, demi Allah yang jiwa Umar ada di tangannya, la wajadtuka mahluqan la darabtu ra'sak, seandainya aku mendapatimu dalam keadaan gundul, aku akan memenggal lehermu. Nanti akan disampaikan itu semuanya karena di antara ciri kelompok Khawarij dahulu yang Rasul perintahkan untuk membunuhnya itu kalau simahumut tahliq, ciri mereka pada waktu itu gundul. La darabtu ra'sak albisu thiyabah wahmilu ala qatabin thumma akhriju. Kata Umar bin Khattab, pakaikanlah dia pakaian-pakaiannya dan bawalah dia di atas kendaraan atau di atas unta, kemudian keluarkan dari negeri ini hatta takdumu bihi biladakum atau biladahu. Kemudian kembalikan ke negerinya. Tsummal yakum khatiban. Kemudian hendaklah ada seseorang yang berkhutbah di hadapan manusia. Liyakul inna sabiran. Kemudian mengumumkan bahwasanya Sabir akhta'ahu. Dia menebarkan syubhat. Falam yazal wadi'an fi qaumihi. Maka pada waktu itu pula Sabir menjadi orang yang terhina di hadapan kaumnya. Ini zaman salaf dahulu. Yang menebarkan syubhat, menebarkan kesesatan, itu dihinakan. Bukan malah dimuliakan, diberikan kedudukan, dijadikan pembina atau ustadz atau dosen atau apalah namanya. Malah apa? Dihinakan, bukan dimuliakan. Ya. Kemudian kata beliau, falam yazal wadi'an fi qaumi hatta halak, sampai dia mati. Ya.
Wa kana sayyidahum, padahal dulunya dia itu tokohnya kaum, ya, kaumnya pada waktu itu. Kemudian ini ada taklik atau komentar atau syarah dari Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari yang sangat luar biasa. Ini seolah-olah beliau hidup di zaman kita ini. Kata beliau, qala asy-syekh, berkata asy-syekh, yaitu yang dimaksud adalah penulis kitab ini, Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari, wa asa ad-dha'iful qalbi al-qalilul ilmi minan nasi idza sami'a hadzal khabara wa ma fihi min sani' Umar radhiyallahu anhu an yatadakhalahu min dalik ma la ya'rifu wajal makhraj anhu fayukthir hadza min fi'lil imamil hadi al-aqir rahmatullah alaih. Kata Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, ya, bisa jadi ada orang yang lemah hatinya, yang kurang ilmunya, atau orang yang jahil, ya, atau bahkan jahil murakkab dari kalangan manusia, apabila mendengarkan riwayat seperti ini dari Umar bin Khattab, ya, maka dia akan berkomentar atau asbun atau askom, asal bunyi, asal komentar, padahal dia tidak tahu, ya, bagaimana manhaj yang benar yang telah dilakukan oleh Imam Al-Hadi, ya, seorang imam yang mendapatkan petunjuk, yang memberikan petunjuk yang akil, yang sangat luar biasa pandangannya, ya. Maka orang yang jahil tadi, orang yang lemah hatinya tadi akan mengatakan, kana jaza man sa'ala an billah azza wa jalla ahabba an ya'lam ta'wilaha an yuja' darban wa yunfa wa yuhja wa yushar. Ya, apakah ini balasan orang yang bertanya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang dia ingin untuk memahami takwil tafsirnya, yaitu dipukul, diasingkan, dihajar, diboikot, dan dihinakan, ya. Ini sekali lagi tuduhan orang-orang yang jahil, ya, atau yang dalam hatinya ada syubhat yang telah berkarat, atau yang sok warok, sok suci, ya. Wah, kok keras sekali bantahannya. Oh, ini kok sering mentahdir. Oh, ini kok sering membantah ahlul bidah ataupun yang menyimpang atau yang, ya, memiliki syubhat. Ada orang-orang yang askom, yang asbun. Orang yang kata beliau tadi dhaiful aql atau dhaiful qalb. Itu orang yang kurang akalnya, itu yang kurang ilmunya, demikian, ya. Kemudian kata beliau, walaisal amr kama yadhun malla ilma indahu. Perkaranya bukan seperti yang dikira oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang jahil. Walakin al-wajh fi ghairu madzhab ila az-zahib. Masalahnya bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang tadi yang jahil, ya, atau yang sok suci tadi. Wadzalika annan nas kanu yuhajiruna ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa yafiduna ila khulafai min ba'di wafati rahmatullah alaihim liyatafaqahu fi dinihim wa yazdadu basiratan fi imanihim wa yata'allamu ilmal faraid allati faradallahu alaihim. Ini Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari ingin menyampaikan mencambuk sabih tadi yang bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, atau yang menyebarkan syubhat. Kata Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah, dahulu manusia hijrah atau mendatangi Rasul SAW dari berbagai penjuru negeri ketika Rasul masih hidup. Kemudian juga mereka, manusia kaum muslimin, mendatangi Khulafa ar-Rasyidin setelah meninggalnya Rasul SAW untuk apa? Belajar agama mereka, untuk menambah ilmu mereka, untuk menambah iman mereka. Mereka belajar ilmu yang Allah wajibkan atas mereka, ya. Namun falamma balagha Umar rahimallah qudumu hadzal rajul al-Madinah wa arafa annahu sa'ala an mutasyabil Qur'an wa an ghairi ma yalzamuhu talabuhu, ya, mimma la yadurru jahluhu wa la ya'udu alaihi naf'uhu. Namun ketika Umar bin Khattab
mendengar datangnya Sabih tadi ke kota Al-Madinah, dan beliau tahu Sabih ini bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat atau menyebarkan syubhat, ya. Dan dia belajar hal-hal yang tidak ada keharusan untuk dipelajari atau tidak dianjurkan untuk dipelajari. Bahkan dia ingin untuk belajar mimma la yadurru jahlu, yang kejahilan tentangnya itu tidak memudaratkan. Wala yaudu alai naf'u, tidak ada manfaatnya dia bertanya tentang hal-hal yang tadi. Ya, ini kaidah ahli sunnah wal jamaah. Belajar yang bermanfaat, mengajarkan yang juga bermanfaat. Ya. Demikian pula zaman sekarang nge-share yang juga apa? Bermanfaat bagi umat. Jangan asal kejar setoran saja. Ya, nge-share masalah ikan duyung, ya. Nanti nge-share lagi masalah dinosaurus, naudzubillah min dzalik. Ya. Atau hal-hal yang malah menebarkan syubhat. Ya. Menyebarkan kritikan orang lain terhadap pemimpin kaum muslimin, meskipun dia dari tokoh agama. Nggak dipikir, nggak pakai otak. Ya. Itu kalau Umar bin Khattab yang mendapati orang tersebut bisa apa? Dipukul dengan tadi. Ya. Tangkai kurma atau pelepah kurma, bahkan mungkin terompa. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau, Sabih itu meskipun dalihnya belajar, tapi sebetulnya dia belajar yang tidak ada kelaziman atau hal-hal yang dianjurkan untuk dipelajari. Bukan sebagaimana dahulu para tabi'in atau kaum muslimin yang mereka betul-betul belajar yang memang bermanfaat bagi mereka tentang akidah, tentang hukum-hukum syariat, dan seterusnya. Ya. Namun di sini dia belajar mimma la yadurru jahlu, yang kejahilan tentangnya tidak memudaratkan. Ya, seperti ungkapan seorang ulama yang bernama Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, al ilmu bihi jahlun. Ya. Memahami ilmu kalam itu kejahilan. Ya. Kejahilan tentang ilmu kalam adalah al ilmu. Al jahlu bihi ilmun, wal ilmu bihi jahlun. Ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala. Kenapa Umar bin Khattab mencambuk Sabih? Karena dia menebarkan syubhat, bukan seperti orang yang sewajarnya bertanya tentang syariat Allah, agama Allah di zaman Nabi atau di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Wa inna makana al-wajib alaihi hina wafada ala imami an yashtaghila bi ilmil faraid wal wajibat wa tafaqquh fid din minal halal wal haram. Sebetulnya yang diwajibkan atas Sabih tadi atau yang lainnya untuk bertanya ketika mendatangi al-khalifah atau imamnya, menyibukkan diri dengan belajar yang Allah wajibkan, yang memang diharuskan untuk dipelajari dari masalah halal wal haram, dan yang lainnya. Falamma balagha Umar rahimallah anna masailahu ghaira hada alima min qabli an yalqahu anna rajulun battalul qalbi khalil himmati amma iftaradallahu alaih masruful inaya ila ma la yanfa'uhu. Ketika Umar bin Khattab mendengar tentang pertanyaan-pertanyaannya, maka beliau mengetahui sebelum beliau bertemu dengannya, karena sudah mendapatkan banyak laporan info dari kaum muslimin yang lain, bahwasanya dia itu rajulun batal qalbi khalil himmah, hatinya kosong dari semangat belajar ilmu yang bermanfaat yang Allah wajibkan atasnya. Falam ya'man alaih an yastaghil bi mutasyabil Quran. Maka beliau khawatir dia ini menebarkan syubhat. Wa tangkir amma la yahtadi aqluhu ila fahmihi. Dan dia mencari hal-hal yang akal tidak akan mungkin sampai kepadanya. Fayazigh qalbuhu, maka akan tersesat hatinya. Fayahlik, maka dia akan binasa. Fa'arada Umar rahimallah an yaksirahu an dalik. Maka Umar bin Khattab ingin untuk apa? Mencegahnya dari hal-hal tersebut. Wa yudhillu, dan beliau menghinakannya. Wa yashghalu anil mu'awadati ila mithli dzalik, dan beliau ingin untuk mencegah Sabih dari hal-hal yang syubhat tadi. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, fa in qulta fa innahu qala law wajadtuka mahluqan la darabtu alladhi fihi ainak.
Kalau Anda bertanya, kenapa Umar bin Khattab kok ingin untuk memenggal leher Sabih tadi? Kalau dia apa? Gundul, ya, tidak punya rambut. Ada apa? Maka kata ini disebutkan oleh beliau, faman halaqa ra'sahu yajib alaihi darbul unuq fa inni aqul laka min misli hadza atazaihun wa bi misli hadza buliyal munaqirun ala di qasrat himamum wa daqat a'tanuhum an fahmi af'alil a'imma al-mahdiyyin wal khulafa ar-rasyidin. Ya, orang-orang yang mungkin tadi sok suci atau yang sok memintar tadi mungkin mengomentari, kok bertanya hal-hal tadi, hukumannya kok malah mau dibunuh oleh Umar bin Khattab kalau dia itu terlihat gundul. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Battah Al-Ikhbari, ini adalah orang-orang yang terfitnah, yang punya syubhat, yang tidak memahami apa yang dilakukan oleh al-a'imah al-mahdiyyin, para khulafa ar-rasyidin, para salafus saleh. Falam yuhissu bi maudi'il ajaz min anfusihim. Mereka tidak merasa, istilahnya bodoh, namun mereka merasa pintar, mengomentari manhaj salaf, mengomentari komentar-komentar yang jelek terhadap as-salaf. Wah, ini terlalu keras, ini terlalu agresif dan sebagainya. Ya. Ini kok selalu membantah, mentahdir dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang-orang yang bodoh kuadrat. Terkadang hal-hal yang dikatakannya tidak dia timbang lagi dengan timbangan manhaj salaf. Ya. Atau mengatakan sekarang ini kan rame-rame orang membantah komunis, kok ini masih membantah Syiah, Khawarij, atau Rafidah, ataupun Murji'ah, dan sebagainya. Insya Allah, kalau ada waktu kita akan jawab syubhat tersebut dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafizallahu ta'ala. Meskipun sudah kita kasih DP-nya kemarin. Fanasabun naqsa wa taqsir ila salafihim. Mereka pun menisbatkan celaan kepada as-salaf. Wa dzalika anna Umar radhiyallahu anhu qad kana sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan seandainya aku mendapatimu gundul, aku akan memenggal lehermu? Karena Umar bin Khattab mendengar sabda Rasul SAW. Yakhruju qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Yaquluna min khairi qaulin nas yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmul ramiyah. Man laqiyahum falyaktulhum fa inna fi qatlihim ajran indallah. Kata Rasulullah SAW, akan keluar sekelompok manusia yang masih muda belia, namun bodoh. Ya, akalnya mereka membaca atau rajin membaca Al-Quran, namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Barang siapa yang menjumpai mereka, maka hendaklah dia membunuh mereka. Karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala di sisi Allah. Ini dalilnya Umar. Kenapa beliau mengatakan kalau aku mendapatimu dalam keadaan gundul, aku akan membunuhmu. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan oleh Ibnu Battah Al-Ikhbari riwayat berikutnya yang menunjukkan sifat khawarij tadi. Kata Rasulullah SAW, wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, tuba liman qatalahum. Sungguh beruntung orang yang berhasil membunuh kelompok khawarij. Wa tuba liman qatalu, dan beruntung orang yang dibunuh oleh kelompok khawarij. Qila ya Rasulullah. Kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma alamatuhum? Apa tanda-tanda mereka? Qala simahum at-tahliq. Tanda mereka yaitu at-tahliq. Ini khususnya pada zaman itu mereka apa? Ya, gundul. Ya, sekali lagi ini ucapan Umar bin Khattab atau dalil Umar bin Khattab, dan ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Battah Al-Ikhbari rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, falamma sami'a Umar radhiyallahu anhu masailahu fima la ya'ni kashafa ra'sa liyandur hal yara al-alama allati qalaha Rasul sallallahu wa sifa allati wasafaha. Ketika Umar bin Khattab mendengar Sabih menebarkan syubhat tadi atau bertanya-tanya tentang hal yang tidak bermanfaat tadi, beliau pun apa? Membuka kepala Sabih, mungkin dia tadi pakai imamah, karena pakai imamah dibuka.
untuk melihat apakah ada tanda yang Rasul katakan tadi atau sifat yang Rasul sifatkan tentang Khawarij tadi. Falamma lam yajid'a ahsanat adabahu. Meskipun beliau tidak mendapati tanda Khawarij dalam diri Sabigh, tetap Umar bin Khattab memberikan sanksi pelajaran berharga kepada As-Sabigh, dicambuk dengan tangkai kurma. Li'alla yataghalabi fil masail ila ma yadik sadruhu an fahmihi. Ya, agar dia betul-betul mengambil pelajaran, tidak aneh-aneh, tidak nyeleneh, tidak menebarkan syubhat. Fayasiru min ahlil alama alladina amra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Agar dia tidak menjadi kelompok Khawarij yang Rasul telah tahdzir tadi. Fahukina damu atau fahaqana damu wa hafidha dinahu bi adabi rahmatullah alaihi wa ridwanuh. Dan Umar bin Khattab menjaga hartanya, menjaga darahnya, menjaga agamanya dengan tetap memberikan pelajaran berharga, sanksi kepada Sabigh rahmatullah alaihi. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab dan meridhoinya. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, walaqad nafa'allah Sabighan bima katabalah Umar fi nafihi. Sungguh Allah memberikan manfaat kepada Sabigh lewat tadi pelajaran yang keras yang diberikan kepada Sabigh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia diasingkan. Itu terkadang ketika disampaikan nasihat dengan lisan terkadang nggak bermanfaat bagi orang yang terkena syubhat. Maka yang lebih bermanfaat terkadang dengan apa? Tadi dicambuk, namun tentunya oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi terkadang seperti itu, nggak bisa dilembuti, dikerasi baru apa? Sadar. Dan itu yang dialami oleh Sabigh bin Isl. Kata beliau, falamma kharajatil haruriyah qalu li Sabigh innahu qad kharaja qaumun yaquluna kada wa kada. Ketika terjadi pemberontakan oleh kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kelompok Al-Khawarij atau Al-Haruriyah mendatangi Sabigh, ingin untuk apa? Memprovokasi Sabigh. Ya. Faqal, namun apa kata Sabigh yang telah mendapatkan pelajaran berharga dari Umar bin Khattab tadi? Hayhat nafa'ani Allah bi mau'izatir rajulis salih. Kata beliau, tidak mungkin aku akan memberontak. Tidak mungkin aku mengikuti kalian kelompok Khawarij memberontak Ali bin Abi Thalib. Sungguh Allah memberikan manfaat kepadaku dengan hamba Allah yang saleh, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Ini Sabigh malah bersyukur kepada Allah atas apa? Pelajaran berharga dicambuk oleh Umar bin Khattab tadi. Karena apa? Dengan dicambuk itu hilang syubhat-syubhatnya. Ya. Kata beliau, hayhat nafa'ani Allah bi ma'iyati rajulis salih. Wa kana Umar darabahu hatta salat dima ala wajhihi. Dikatakan di sini bahwasanya Umar bin Khattab memukulnya, mencambuk kepalanya dengan tangkai kurma tadi sampai bercucuran darah di wajahnya, au rijlai sampai ke kakinya, au ala qibai sampai ke telapak kakinya. Walaqasara Sabigh liman ba'dahu mathalan wa tirja'atan liman naqqara wa alhafa fis soal. Hingga Sabigh ini menjadi pelajaran berharga bagi orang yang datang setelahnya untuk tidak apa? Menebarkan asyubuhat. Itu ucapan yang sangat indah, kisah yang sangat luar biasa dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab dengan Sabigh, yang intinya bagaimana tegasnya salaf terhadap orang-orang yang menebarkan syubhat. Tidak malah mendukungnya, membela mati-matian, tidak malah menjadikannya sebagai pembina, menjadikannya sebagai penasehat dan sebagainya. Dihilangkan dulu syubhatnya. Meskipun sekali lagi yang berhak untuk mencambuk adalah al-khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan lagi dari kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri. Imam Kitab Syariah Imam Al-Ajurri yang saya punya di sini ada 6 jilid. Ada 6 jilid Kitab Syariah. Imam Al-Ajurri ini
hidupnya sama dengan Imam Ibn Battah di abad ke-4 Hijriah. Ya, Imam Ibn Battah tadi meninggal tahun 387 Hijriah, Imam Al-Ajurri meninggal tahun 360 Hijriah. Lebih dahulu meninggal Imam Al-Ajurri. Ini juga ada ungkapan yang sangat indah dari Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah. Ini jilid yang pertama, sekali lagi jilid yang pertama, halaman 480, halaman 480, poin 152, beliau Imam Al-Ajurri membawakan riwayat Shabih tadi. Ya. Kurang lebih sama isinya, meskipun di sini ada mungkin penambahan dari segi taklik, komentar. Beliau membawakan riwayat-riwayat, kemudian sampai kepada ungkapan beliau, qila lahu lam yakun darbu Umar radhiyallahu anhu lahu bisababi hadil mas'alah. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya Umar bin Khattab mencambuk Shabih bukan karena sekedar Shabih bertanya. Masa orang bertanya dimarahi, tapi masalah apa yang dipermasalahkan Umar bin Khattab? Nyelenehnya dia, syubhat yang dibawakan lewat pertanyaan-pertanyaannya. Karena memang tidak semua pertanyaan itu dibenarkan. Ada pertanyaan yang mancing, ada pertanyaan yang ada kemunafikan di dalamnya, ada pertanyaan yang ada syubhat di dalamnya. Maka hati-hati. Kata beliau, kata Imam Al-Ajurri, walakin lamma ta'adda ila Umar makana yas'al anhu min mutasyabil Quran min qabli an yarah. Ya, Umar bin Khattab mencambuknya karena Umar bin Khattab mendengar bahwasanya Shabih ini bertanya tentang hal-hal yang mutasyabihat di dalam Al-Quran. Ya. Alima annahu maftun. Umar bin Khattab tahu orang ini maftun, terfitnah dengan syubhat. Qad syaghala nafsahu bima la ya'ud ali naf'uhu. Yang dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan yang bermadarat. Wa alima anna istighalahu bi talabi ilmil wajibat min ilmil halal wal haram aula bih. Sebetulnya selayaknya Shabih bertanya tentang hal-hal yang lebih bermanfaat. Bertanya tentang hal yang wajib dari halal yang haram. Ya. Wa tatallaba ilma sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dia belajar tentang sunnah Rasul sallallahu. Ya. Falamma alima annahu muqbilun ala ma la yanfa'u. Ketika Umar bin Khattab tahu dia ini mencari-cari hal-hal yang tidak bermanfaat, sa'ala Umar Allah Ta'ala an yumakinahu minhu. Maka Umar bin Khattab pun memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Shabih hatta yunakkila bihi, sampai dia memberikan pelajaran, memberikan sanksi kepadanya. Wa hatta yahdhar ghairahu, sampai yang lain pun mengambil pelajaran berharga. Ini sekali lagi efek jerah yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang yang menebarkan syubhat. Li'anna ra'in yajib alaihi tafaqqud ra'iyati, apalagi beliau sebagai khalifah yang diwajibkan untuk memperhatikan rakyatnya. Fi hadza wa fi ghairi fa amkana Allah taala minhu, dan Allah pun mengabulkan permintaan Umar bin Khattab mempertemukan dengan Shabih sampai terjadi yang sudah kita ceritakan tadi. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebetulnya ada beberapa hal yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan, cuma keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini ada yang bertanya tentang manhaj Dr. Abdurrahman Saleh Al-Jiran. Wallahu alam, saya tidak tahu. Berdosakah membicarakan kekurangan penguasa antara pasangan suami istri? Ngapain? Suami istri membahas masalah pemimpin kaum muslimin. Bahas saja uang belanja. Bahas bagaimana mendidik anak yang benar. Ini juga tidak diperbolehkan. Naudzubillah min dzalik. Atau bahas masalah akidah yang sahihah.
Dan seorang suami menegur istri yang misalnya mencela pemimpin kaum muslimin, ditegur. Ya. Ya, ada seorang yang diberikan kitab karangan tokoh IM lah, Ikhwan Muslimin, mohon nasihatnya. Ya jangan dibaca. Ya. Kalau mungkin ada seorang ustadz yang memang suka membantah kelompok Ikhwan Muslimin, kasih ya buku itu kepada ustadz tersebut untuk bisa dibantah. Kalau tidak, dibakar biar tidak menjadi syubhat. Contoh syubhat-syubhat apa saja yang biasanya diajarkan oleh ustadz-ustadz tersebut yang beredar di medsos? Ya, di antaranya mengkritik pemimpin di hadapan umum. Meskipun tadi ya suka mencela-menceli. Sudah jelas mencela pemimpin, kemudian apa? Tidak dustakan. Ya. Ini akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu suka berdusta. Akidahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi mencela pemimpin kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Ya, dan ini bukan sekali dua kali. Berkali-kali dia seperti itu. Hati-hati. Inilah bedanya watak dengan watuk. Kalau watuk itu sekali-kalilah, saudara. Insidentil. Kalau ini terus-menerus menebarkan syubhat tadi. Dengan mencela-mencelinya. Kemudian juga syubhat-syubhat untuk kita bersikap melempem kepada ahli al-bid'ah. Ya, dengan berbagai macam retorikanya. Ya. Meskipun mungkin terkadang mengambil ucapan-ucapan ulama yang seperti kita katakan tadi, membuat syubhat. Ya. Kita sudah sering katakan, ucapan ulama bukan dalil. Kita memakai ucapan ulama kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ya. Pernah suatu saat kita membantah seorang seniornya yang menggembosi dakwah tauhid. Kalau kita mendakwakan dakwah tauhid, sekarang ini seolah-olah kita menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Ketika kita bantah dengan dalil, dengan ucapan para ulama-ulama yang sebetulnya sudah maklum bid-darurah bagi salafi. Ya, bagi seorang salafi sejati sudah tahu dakwah tauhid, dakwah yang diprioritaskan. Ya, sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dan ini yang dipahami oleh ulama salafus saleh, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, namun ini syubhat. Ketika kita bantah seniornya, sang junior datang dengan ucapan tidak selalu mengajarkan tauhid dengan kitab tauhid. Kalimatu haqqin uridal bihal batil. Ingin membela seniornya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, banyak syubhat-syubhat orang ini. Maka waspada, jauhi. Ya, tinggalkan majelis-majelisnya. Ya, sering menebarkan syubhat untuk apa? Menggembosi dakwah as-salaf, dakwah manhaj salaf yang sebenarnya terutama dalam bermuamalah terhadap ahli al-bid'ah. Ya, sekali lagi hati-hati. Apakah dai-dai internasional yang berada di barat benar sudah murni di atas manhaj salaf? Ya, kita katakan tidak semuanya. Ya. Sekali lagi harus kita waspada. Ya, perlu tanya kepada ahlinya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka sering kita nasihatkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat untuk kita lebih banyak menimba dari yang sudah jelas akidah wal manhajnya. Jangan cari sensasi. Oh, karena lagi viral, ikut-ikutan. Ya, didengarkan ceramahnya, kajiannya, padahal ahli al-bid'ah misalnya. Maka hati-hati. Ya. Banyak ceramah-ceramah, buku-buku para ulama-ulama as-salaf yang belum kita pelajari. Ceramah-ceramah kajian para ulama-ulama ahli sunnah yang jelas-jelas akidah wal manhajnya belum kita dengar. Ngapain kita cari-cari sensasi atau hal-hal yang tidak kita pahami, yang tidak kita tahu. Benar tidak manhaj ataupun akidahnya. Apakah seluruh khawarij boleh dibunuh? Kita katakan secara umum kelompok khawarij, apalagi yang mereka telah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, Rasul mengatakan fa idza laqitumum faqtuluhum. Ya. Namun sekali lagi yang berhak membunuhnya adalah para al-umara, pemimpin kaum muslimin, bukan semua sembarang orang. Ya, harus betul-betul
ya kita paham yang berhak untuk memberikan hukum, ya. Tadi penggal leher adalah pemimpin kaum muslimin. Bukan hanya Khawarij, bahkan yang lainnya juga demikian. Ya, maka tugas kita minimal mengetahui syubhat mereka, mengetahui kesesatan mereka untuk kita jauhi, dan bagi yang bisa membantah mereka, bantah mereka. Ya, telanjangi syubhat-syubhat mereka. Ya, ataupun yang menyusup di barisan dai-dai ahli sunnah, harus dibongkar kedok-kedok mereka, dibongkar syubhat mereka. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya, kenapa kok nggak bongkar syubhatnya komunis? Ya, maka dikatakan bahwasanya kelompok Khawarij dari satu sisi lebih berbahaya daripada komunis. Ya. Kelompok Khawarij membunuh siapa? Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang belum pernah dilakukan oleh kelompok komunis. Syubhat Khawarij lebih parah karena membawakan ayat Al-Quran. Ya. Sedangkan komunis tidak seperti itu. Dan itu yang insya Allah kita akan bacakan dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya. Hafidhallahu ta'ala. Mungkin tidak apa-apa kita tambahkan membaca ucapan beliau, meskipun sebetulnya ingin kita sampaikan panjang lebar, tapi tidak apa-apa daripada antum nggak bisa tidur nanti. Ya, kita bacakan sedikit ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situd Durar min Usuli Ahlil Athar. Meskipun kemarin sudah kita baca dari ucapan, sebetulnya ucapan Syekh Bakar Abu Zaid yang dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani kemarin itu. Ini ada ucapan beliau dan nukilan beliau dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di halaman 115. Beliau menyebutkan syubhat orang-orang yang jahil yang mengatakan, kenapa kalian kok membantah Khawarij sedangkan kalian nggak membantah komunis misalnya. Kata beliau, au kaula'il qailin tuwajihuna sihamakum ila ikhwanikum wal ilmaniyun wa syuyu'iyun ansyad ma yakununa fi nasri khilafat bainakum. Kenapa kalian mengarahkan anak-anak panah kalian kepada saudara-saudara kalian kaum muslimin, ya, kepada teroris ISIS atau Al-Qaeda atau Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Sedangkan kelompok ilmaniyun, sekulerisme, kelompok syuyu'iyun, komunisme, mereka lebih giat untuk menyebarkan perpecahan di antara kalian. Maka Syekh Abdul Malik Ramadhani membawakan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah untuk membantah syubhat tadi. Kata beliau, "Tadhiru sabilillah wa dinihi wa minhaji wa syir'atihi wa daf'i baghi haula wa udwanihim ala dhalik wajibun alal kifayah bittifaqil muslimin." Sesungguhnya mensucikan jalan Allah, mensucikan agama Allah, manhaj dan syariat Allah, serta membantah kesesatan orang-orang yang sesat tadi dari kelompok Syiah, Rafidah, Khawarij dan sebagainya, itu wajib, kifayah, bittifaqil muslimin, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini termasuk usul ahli sunnah yang sudah kita sampaikan. Beliau menyampaikan ini sebagai usul ahli sunnah wal jamaah, usul ahli athar. Situd Durar min usul ahli athar. Ya, di poin yang kelima atau prinsip yang kelima beliau menyatakan al-arad alal mukhalif minal amr bin ma'ruf wa nahi munkar, dan itu termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, walau la man yuqimuhullah li daf'i darari haula la fasadati. Seandainya Allah tidak mengutus orang-orang yang membantah alil bid'ah tersebut, maka itu akan merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fasaduhu a'dham min fasadi istilail adu min ahlil harbi. Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh para penjajah itu. Ya. Fa inna haula idza istaulau lam yufsidul qulub wa ma fiha min ad-din illa taba. Karena orang-orang kafir, komunis dan sebagainya tidaklah menguasai suatu negeri, tidaklah mereka merusak hati dan juga agama, kecuali sampingan saja. Mereka merusak dunia dulu, baru merusak agama. Kalau mereka kelompok al-bidah merusak agama dulu, baru merusak dunia. Lebih berbahaya.
Wa amma ulaika fahum yufsidunal qulub ibtida. Adapun ahlul bidah mereka merusak hati terlebih dahulu. Wa qad qala Nabi sallam, sedangkan Rasul mengatakan innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yandur ila qulubikum wa amalikum. Demikian pula dibawakan di sini ucapan ulama salaf. Kenapa? Mereka lebih getol memerangi Khawarij dibandingkan memerangi kelompok orang-orang kafir. Walidzalika qala Ibnu Hubairah fi hadisi Abi Sa'id fi Qital Khawarij. Ya, kata Ibnu Hubairah ketika mensyarah hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang memerangi kelompok Khawarij, beliau mengatakan wa fil hadisi anna qitalal khawarij aula min qitalil musyrikin. Di dalam hadis ada penjelasan memerangi kelompok Khawarij lebih utama daripada memerangi kelompok kaum musyrikin. Kenapa demikian? Wal hikmatu fi anna qitalahum hifdzu ra'si malil Islam. Hikmahnya karena memerangi kelompok Khawarij itu menjaga modal usaha kaum muslimin. Adapun memerangi orang-orang musyrikin itu telah berribah, mencari keuntungan. Ya, wa hifdzu ra'sil mal aula. Sedangkan dalam bisnis perdagangan menjaga modal usaha itu lebih diutamakan. Ya, sekali lagi yang mungkin terkena syubhat orang-orang itu baca buku Situd Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Bahwasanya kalau kita lihat bagaimana salaf, bahkan imam-imam Ahlus Sunnah, ulama-ulama kibar, Syekh bin Baz, Syekh Nasr Al-Albani, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, mereka lebih banyak membantah ahlul bidah dibandingkan membantah kelompok ateis, komunis, dan seterusnya. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Ini termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Intinya hati-hati dengan syubhat oknum tersebut. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.